Tuh, jadi berjalannya persaingan bisnis mereka itu mengenjot, benar-benar menyiksa untuk kawan-kawan driver. Oke. Tuh. Jadi ya mungkin bisa dibilang ya istilahnya ya sapi perah lah bagi mereka. Oke, selamat malam, kembali lagi dengan channel Diskotik, diskusi politik asik presented by Zaman. Presiden beberapa kebijakan. Kira-kira bisa ceritakan dari kapan sih Bang Ocen itu bekerja sebagai ojek online? Saya ikut ojek online itu dari tahun 2017. Ah, Tuh, 2017. sampai sekarang pun masih. Karena kan pertama lapangan pekerjaan membutuhkan suatu driver ojek online. Tuh, karena Ah, pekerjaan itu sendiri yang membutuhkan kita. Terus yang kedua memang susah lah. Kalau dibilang lapangan pekerjaan banyak tapi ternyata tidak kan. Gitu. Jadi masih banyak faktor yang lebih baik terjun ke dunia ojek online ya itu seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bekerja selain di dunia ojek online. Jadi bisa dibilang seperti tadi saya bilangin itu adalah sampingan seperti itu bisa. sampingan gitu ya. Tuh. Tapi enjoy ya. Ya enjoy lah. Nikmatin ya. Iya betul Gitu. dinikmatin. Nah, terus gue juga pernah denger Bang, ya dari diskusi-diskusi bareng teman-teman gue Bang, bahwa pendapatan ojek online di mungkin ya 2017 sampai 2018 dengan pendapatan yang sekarang-sekarang ini itu katanya cukup berbeda Bang. Ya Bisa jauh. diceritain Bang, kenapa tuh Bang? Di tahun 2017 yaitu pihak aplikator itu lebih berpihak kepada para driver. Aplikator itu adalah suatu perusahaan yang memberikan jasa tentang ojek online. Jadi dia menciptakan namanya program untuk ojek online. Itu mungkin saya nggak bisa sebutin ya bendera-benderanya karena sudah banyak kan. Ada banyak lah sekarang di Indonesia ini. Tuh, jadi berjalannya persaingan bisnis mereka itu mengenjot, benar-benar menyiksa untuk kawan-kawan driver. Oke. Tuh. Jadi ya mungkin bisa dibilang ya istilahnya ya sapi perah lah bagi mereka. Seperti itu. Jadi kayak mungkin maksudnya tenaga para dari ojek online ini benar-benar seperti dimanfaatin gitu. Betul. Sapi Jadi perah ya. tidak seperti awal-awal ketika aplikator ini ada. Ketika dunia ojek online itu ada tidak seperti awal-awalnya. Kalau dulu sangat dihargai. Betul. Kalau dulu sangat banyak mereka. Contohnya tuh kayak gimana Bang? Contohnya? Teman-teman orang yang bekerja yang sudah gajinya lebih besar di perkantoran, tapi mereka malah lebih memilih di ojek online karena memang menjanjikan. Oh, memang menjanjikan ya. Kalau dulu di tahun 2016 2017 seperti itu. Oh. Terus kalau yang sekarang yang Kalau Bang Ocen sekarang alami itu gimana? sekarang itu kita lebih banyak permasalahannya adalah ketika kawan-kawan putus mitra, ada yang kena suspend secara sepihak. Itu sebenarnya dari awal 2017 sudah ada. Tuh, tapi kan masih ada perbandingan yang lain selain kawan-kawan harus diputus mitra. Gitu, Mbak. Dengan kalau sekarang konteksnya mereka putus mitra itu adalah karena tidak sesuai dengan kendaraan yang mereka pakai. Karena mereka menolak orderan yang telah diberikan pihak aplikator. Rata-rata banyak kasus seperti itu yang menimpa kawan-kawan dunia ojol. Itu kalau bisa dibilang aturan-aturan itu lebih menyesakkan para ojek online sekarang apa gimana Bang? Ya betul. Lebih ketat. Lebih parah sekarang lah ibaratnya bahasanya. Kira-kira ada motif lain nggak Bang, kayak misalnya mau pemangkasan jumlah ojek online gitu? Kalau untuk pemangkasan saya rasa sih tidak karena Oke. aplikator selalu membuka pendaftaran tetapi akan ada periode. Jadi tidak saat itu dibuka tidak, tapi berperiode mereka. Secara berkala gitu. Ya betul. Karena driver itu akan selalu banyak. Kalau di 2017 lebih banyakkan driver dibandingin para konsumen. Kalau Iya, itu ya. kalau sekarang Gua lebih juga ngerasa banyakkan sih, Bang, itu ya. itu banyakkan kebaliknya malahan. Oke. Terus Bang, ini topik menarik nih Bang sebenarnya. Dengar-dengar nih, ya tadi Abang sempat nyinggung dikit tentang regulasi ya. Betul. Tentang regulasi. Nah, sebetulnya regulasi buat ojek online itu seperti apa sih Bang sistemnya di Indonesia? Apa sudah ada payung hukumnya atau belum Bang?
Seharusnya regulasi yang terjadi untuk kawan-kawan dunia ojol itu acuannya dari UMK. UMK masing-masing kota atau UMR, taruhlah di Jakarta adalah UMR. Regulasi perhitungannya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi perhitungannya sudah jelas seperti apa, tetapi kan pihak aplikator tidak mau menerapkan hal itu. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa mereka tidak mau menerapkan? Harusnya itu sudah kebijakan dari pemerintah. Dan itu belum terjawab pertanyaannya. Sampai sekarang pun belum gitu. Oke. Bahkan sampai namanya payung hukum, bahkan Pak Jokowi pernah dahulu ketika 2019 dia bergabung dengan kawan-kawan ojol untuk segera membentuk namanya KSB untuk kesejahteraan para ojol. KSB ya. Oke. Ya, jadi ada SKB maaf KSB Iya, 3 makanya saya menteri. bingung ya, SKB Ya, maksudnya ya. SKB 3 menteri. Santai bang, slow. Ini diskusi politik asik bang. Iya. Slow aja bang. Ya. Nah, dari sanalah udah terbentuk. Ada Dishub, ada Menkinfo, ada perdagangan, kementerian semua terlibat. Tetapi bola liar itu dilempar lagi ke istana. Sampai saat ini pun selalu lempar-lemparan. Gitu. Kita pernah berdiskusi dengan Dishub untuk kenapa untuk penetapan tarif dasarnya ini kok tidak sama. Itu kita pernah berdiskusi dengan mereka. Ternyata mereka yang bisa memutuskan adalah Keminfo. Dan Keminfo melempar lagi kalau untuk tarif jasa orang itu ada hitungannya sendiri. Besarannya. Siru banget ya lempar-lemparan gitu ya. Betul, makanya sampai sekarang pun karena kenapa dilempar? Karena kita tidak kekuatan ada hukumnya tidak ada. Ojol ini tidak ada kekuatan hukum, di dalam gedung dewan pun tidak ada. Wah. Tuh. Makanya kenapa saat ini kawan-kawan ojol masih berjuang terus seperti itu untuk aplikator harus adil gitu. Adil sama mitranya. Driver ini kan mitranya mereka. Oke. Gitu. Kalau driver ini tidak mau melakukan pekerjaannya, aplikator bisa apa? Tuh. Benar. Butuh mereka. Tuh, jadi kan ada multi simbiosis. Ya, simbiosis mutualisme. Iya, Oke. betul. Seperti itu. Terus kalau kita lebih rinci lagi kaitkan sama pemerintah gitu. Ya sebut sajalah pemerintahannya Jokowi ini. Kira-kira ada nggak sih kayak janji-janji begitu atau kebijakan-kebijakan yang menurut Bang Ocen sendiri ya, Bang Ocen? Iya, ya, betul. Bang Ocen sendiri itu bisa sebetulnya mewadahi ojek online yang ada gitu. Ya, seharusnya sudah bisa. Pak Jokowi sudah menetapkan dengan keputusannya untuk yang mengelola adalah permasalahan ojol itulah adalah SKB 3 menteri ini. Karena mencangkup dari perdagangan apa biro jasanya untuk pengiriman barang. Di ojol itu kan ada kayak pengiriman barang, ada misalkan someday atau apalah seperti itu kan ada hitungannya dalam perdagangan SKB tadi. Jadi SKB ini kenapa tidak berjalan? Itu kalau untuk urusan untuk penumpang itu larinya ke Departemen Perhubungan. Ada bagian masing-masing ya. Itu. Nah, kalau untuk sorry nih, Kominfo, gua bener-bener awam soal ojek ini, jujur aja ini topik yang baru buat gue Iya, Bang. betul, Tapi gue bener-bener pengen tahu sebetulnya apa sih keluh kesah dari teman-teman ojek online gitu. betul. Jadi ceritain aja Bang. Makanya ketika untuk untuk namanya aplikasi itu kan larinya ke Menkinfo. Mereka yang mesahkan aplikasi ini. Menkominfo itu ya. Iya, Menkominfo yang mengesahkan. Jadi tiga lembaga inilah yang bekerja sama untuk bagaimana caranya ojol ini bisa sejahtera. Tapi yang Abang rasakan sampai sejauh ini sejahteranya itu udah nyampe belum ke hati? Kalau menurut hati kecil ya. Kalau dibilang sejahtera sih tidak. Tapi ya lumayan lah ibaratnya daripada kita nggak ada pemasukan seperti itu. Cuman yang bikin enggak tuh apa? Ya kita nggak kuat. Kawan-kawan ojol itu nggak pernah ada kekuatan hukumnya. Kembali lagi Ketika ke masalah tadi ya. menuntut haknya kawan-kawan ojol untuk ke aplikator itu kita nggak kuat. Karena nggak ada ketetapannya. Hanya ada arahan SKB 3 menteri doang. Percuma. Ya kan bisa dilempar sama mereka. Kita pernah buntu banget jadinya. Nah, makanya kan ketika kawan-kawan dari zaman bikers ini adalah dunianya ojol, kita bergabunglah dengan Pak Jokowi. Kita bergabung dengan zaman. Sebelumnya zaman bikers tuh apa? Ya saya juga nggak tahu ya, gue juga nggak tahu Bang. Coba bisa dijelasin dulu gimana? Zaman bikers itu wadah sebenarnya, wadah perkumpulan kawan-kawan dari yang anak-anak bikers yang sering keliling touring-touring. Ini ojek online semua ini? Enggak, campur kita. Campur, oke. Jadi semuanya itu motoran rata-rata. Jadi kita yang sering touring sama dengan lebih fokusnya ke dunia ojolnya. Karena di sana lebih banyak kawan-kawan dari dunia ojol. Jadi kayak bikin paguyuban gitu ya? Itu dari paguyuban kecil-kecil ya udahlah. Kita sepakat dengan Pak Jokowi di 2019 kita oke Pak, siap. Kita gabung dengan kawan-kawan zaman
Zaman bentuk itu jaringan kemandirian nasional ya. Dan akhirnya kita bentuklah sayapnya mereka. Oke. Kita adalah sayapnya dari dia. Itu semua arahan, semua kegiatan kita bareng. Oke. Karena teritori kita di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, ada juga di Sukabumi gitu. Baru sampai berapa teritori doang gitu kita. Oke, tadinya ke Pak Jokowi berarti. Betul, karena sekarang kita bejak Pak Jokowi. Tapi ya seiring dunia politik sekarang kawan-kawan aja Itu yang mau saya tanyakan sebenarnya. harapannya nih. Harapannya dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kenapa bisa berubah haluan kira-kira, Bang? Gini. Kita kawan-kawan ojol yang tergabung dalam Zaman Bikers sendiri. Zaman Bikers. Kita memang udah sepakat bahwa kita ngelihat seorang pemimpin di Indonesia 2024 nanti, apakah dia mau perjuangkan? Yang pertama ya, kita lihat dari rekam jejak. Kedua dari kinerja beliau. Dari ketiga calon sebelum pengumuman dan sebelum menuju KPU kita udah memutuskan bahwa Pak Ganjar. Tapi untuk wakilnya kita belum ada saat itu kan. Akhirnya wakil Pak Mahfud udah kita ikut arahan. Arahan memang kita besar harapannya Pak Ganjar bisa melanjutkan program Pak Jokowi yang kemarin tentang payung hukum, tentang regulasinya. Jadi sempat kemarin tuh kan. Hanya tidak berjalan karena mentok nih. Ibaratnya mentok, memang kan Pak Mahfud pernah bilang bahwa demokrasi di istana mengeluarkan surat RUU segala-segalanya, tetapi kan mentok di gedung dewan. Itulah yang kita pernah alami. Kita turun, kita demo ke gedung dewan, seperti itulah kejadiannya. Tapi tidak ada, sampai sekarang pun tidak turun. Itu yang benar-benar persis dirasakan. Oke, saya sekarang nangkep kenapa tadi Bang Ocen bilang belum sejahtera ya, karena emang payung hukumnya belum kuat nih. Betul, payung hukum. Udah dijanjikan udah dari lama ya. Betul. Dengan segala macam sistematikanya. SKB ya. Betul. SKB dari buat apa aja tadi? Dari Kemenfo, terus dan satu lagi dari Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Dan sampai sekarang pun belum dirasakan. Belum. Oke, akhirnya sekarang ya berharap pada Pak Ganjar. Betul. Gitu. Apa yang kira-kira Bang Ocen sendiri lihat dari Pak Ganjar dan pasangannya tentu ya, Pak Mahfud? Kalau saya ngelihat ini ya, kita sosok yang dilihat kita saat kita dukung Pak Jokowi itu sama dengan yang kita lihat sekarang dengan Pak Ganjar. Tuh. Dia mau turun ke bawah, dia mau bertemu dengan masyarakat. Rakyat ya. Gitu. Nggak ada jenjang sosial bagi dia. Itu udah poin bagi kami ya, apalagi bagi saya ya gitu. Itu udah poin gitu. Makanya besar harapannya nanti ketika saatnya misalkan ya, mudah-mudahan sih Pak Ganjar naik nih. Pak Ganjar harus melihat gitu, dunia ojol ini seperti ini semerautnya gitu. Jadi betul. Semoga Pak Ganjar bisa langsung tabrak itu gedung dewan untuk putuskan segera apakah payung hukumnya seperti ini dengan pasal-pasal yang sudah ditetapkan oleh presiden saat presiden sebelumnya ya. Itu. Saya mengerti ya. Iya, makanya besar banget harapannya Pak Ganjar. Pak Ganjar bisa nih lihat, dunia ojol seperti ini. Gitu. Karena kan paguyuban ojol ini kan besar. Iya, besar banget. Ojol ini banyak nih di semua wilayah, hampir seluruh Indonesia sudah ada. Tetapi pendapatan dari masing-masing wilayah itu berbeda karena dari UMK dan ada perhitungan sendiri. Ada zona, kalau dibilang zona. Oke. Jadi bisa dikatakan juga sekarang ya kalau berkaitan sama tahun politik ya. Betul. Udah mau pemilu nih, Bang. Betul. Dikit lagi nih. Iya benar. Ya kan ya, dari jawaban aku juga udah terlihat kan. Betul. Pro-nya ke siapa ya? Betul. Nah, kira-kira Bang, sejauh ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita nanti mau close nih. Betul. Apa yang bisa dilakukan oleh Zaman Bikers selama ini dan mungkin sampai nanti untuk terlibat langsung dalam perpolitikan? Kaitannya tuh di mana sih, Bang? Itu yang masih gua bertanya-tanya dari tadi. Kalau Zaman Biker kita bergerak tidak secara frontal. Tetapi kita bergerak sesuai dengan kondisi yang terjadi. Karena kondisinya apa? Kita mayoritas adalah dunia ojol. Jadi kita bergerak di dunia ojol, tapi ojol tidak menutup kemungkinan untuk berpolitik. Benar gitu. sih. Jadi silakan, kita harus berpolitik juga. Kalau kalian peduli sama bangsa, kalau kalian nggak mau berpolitik, tidak akan peduli sama bangsa, tidak akan maju bangsa ini. Seperti itu. Jadi kedepannya ya tetap kita akan ikutin program. Kita sebenarnya benar Zaman Bikers ini punya program. Gitu. Kita memang kondisinya kan kawan-kawan posisinya di mana kan gitu. Jadi kita program, kita gabung dengan kawan-kawan Zaman dari DKI kegiatannya. Jadi
ikut gitu. Betul. Jadi dimanapun zaman DKI turun, kita zaman bikers perwakilan dari kawan-kawan zaman bikers yang ini akan hadir. Oke. Baik, diskusi yang sangat menyenangkan ya pada malam ini ya Bang Ocen ya. Ya, siap, Saya siap. juga menambah wawasan baru tentang dunia perojolan. Mungkin Betul, baru ya 10% dari 100% kali ya. Betul. Baru menguasai. Mungkin masih banyak yang belum saya ketahui. Mungkin di kesempatan lain bisa belajar lagi Siap. dari Bang Ocen ya. Oke, Kita siap. duduk bareng ngopi bareng gitu. Baik. Bisa santai kan Bang ya. Ya. Jadi ya intinya bahwa Bang Ocen mewakili zaman bikers ya. Itu ingin menyuarakan dukungan kepada Ganjar. Dan motif mereka adalah kesejahteraan. Itu aja, kesejahteraan bagi profesi ojek online. Mereka ingin agar jaringan maksudnya ojek online itu bisa diwadahi secara hukum, secara lebih kuat ya Bang ya. Betul. Lebih kuat. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bang? Ya, Pesan kesannya? ya penambahannya paling ya tempat cukup di situ saja. Semoga Pak Ganjar jadi presiden, Pak Ganjar mau menggandeng kawan-kawan dari ojol untuk segera secepatnya bikin payung hukum. Nah, tuh Pak Ganjar, coba lihat ini salah satu aspirasi yang harus benar-benar diperhatikan Pak Ganjar. Semoga nanti ketika Pak Ganjar ya, amin ya, Ya, amin. naik, Pak Ganjar bisa lebih memperhatikan nasib dari saudara-saudara ojek online. Oke, mungkin itu dulu ya, Siap. Om Ocen ya. Terima kasih ya, Bro. Oke, jadi podcast malam hari ini sudah habis, sudah selesai. Jadi saya Calvo dan Bang Ocen pamit undur diri. Tetap stay on Diskusi Politik Asik presented by Zaman. Ini dan beberapa kebijakan.